Sebelum mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kandungan isi dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam akan isi dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, alangkah lebih baiknya kita memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Kita akan membahas mengenai pemahaman awal dari surat Al-Alaq. Yang pertama, surat Al-Alaq memiliki arti segumpal darah. Ingat, surat Al-Alaq memiliki arti segumpal darah. Kemudian surat Al-Alaq memiliki 19 ayat. Akan tetapi surat atau ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian surat Al-Alaq ini disebut surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kemudian yang terakhir adalah surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96 sesuai urutan Al-Quran. Nah, seperti ini. Seperti yang Pak Andri tulis di sini. Jadi pemahaman awal dari surat Al-Alaq ada di sini. Yang pertama, surat Al-Alaq memiliki 19 ayat. Kemudian urutan ke-96 dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat 1 hingga 5, termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Yang terakhir adalah memiliki arti segumpal darah. Nah, jadi silakan yang perlu dicatat. Jadi ini adalah pemahaman dasar dan mengenai surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, apa sih asbabun nuzul itu? Jadi sebelum kita memahami asbabun nuzul dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, kita harus paham asbabun nuzul itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya suatu ayat. Jadi ketika ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, pasti ada sebab-sebabnya. Seperti yang akan kita bahas hari ini mengenai surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama pembahasannya. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau bertahanus. Bertahanus adalah menyendiri. Nah, menyendiri. Jadi kalau bahasa Arabnya menyendiri itu adalah tahanus. Kalau ada pertanyaan apa itu tahanus? Tahanus adalah menyendiri. Nah, menyendirinya di mana Nabi Muhammad? Di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur atau Gunung Nur. Nah, kemudian beliau membawa perbekalan seadanya ketika melakukan tahanus. Kemudian beliau bermalam di Gua Hira beberapa hari. Kemudian kembali ke rumah untuk mengambil bekal dan kembali lagi ke gua. Gua tersebut terletak 3 km di sebelah utara kota Mekah. Nah, jadi Nabi Muhammad melakukan tahanus atau menyendiri ketika usia 40 tahun, kemudian menginap di Gua Hira beberapa hari. Kemudian letak dari Gua Hira itu adalah di Jabal Nur. Nah, Gua Hira itu terletaknya di mana? Terletak sekitar 3 km di sebelah utara kota Mekah. Seperti itu.
Nah, kemudian apa sih yang dilakukan Nabi Muhammad ketika bertahanus, ketika menyendiri? Nah, yang dilakukan Nabi Muhammad ketika bertahanus atau menyendiri adalah bukan melakukan ritual-ritual seperti para dukun, bukan. Jadi melakukan tahanus itu adalah bertafakur, artinya berpikir, kemudian berzikir juga, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian memikirkan cara mengatasi masyarakat yang banyak sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembah berhala. Nah, jadi Nabi Muhammad bertahanus itu bukan berarti menyendiri tanpa alasan. Jadi beliau beralasan bertahanus itu untuk berpikir, bertafakur, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian memikirkan cara bagaimana merubah masyarakat yang begitu banyak melakukan kemaksiatan seperti menyembah berhala, seperti itu. Kemudian pada bulan Ramadan, pada malam bulan Ramadan, malaikat Jibril itu datang untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian jadi seperti ini. Jadi suatu saat ketika Nabi Muhammad masih bertahanus, berdiam diri di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Nah, apa sih yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Kata-kata yang pertama keluar dari mulut malaikat Jibril adalah Iqra, bacalah. Kemudian karena zaman dulu Nabi Muhammad adalah ummi, artinya adalah orang yang buta akan huruf dan bacaan, jadi beliau nggak bisa nulis, nggak bisa baca, jadi beliau bingung. Ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah, kemudian Nabi Muhammad bingung karena beliau itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kemudian beliau menjawab Nabi Muhammad, "Ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Yang harus aku baca itu apa?" katanya Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah mendengar ucapan Nabi Muhammad, kemudian apa? Kemudian malaikat Jibril mendekat dengan kuat tubuhnya Nabi Muhammad. Kemudian hingga Nabi Muhammad tersebut nafasnya tersendat-sendat. Kemudian malaikat Jibril melepaskannya ketika Nabi Muhammad sudah mulai tersenggal-senggal nafasnya. Kemudian setelah dilepaskan, apa yang dilakukan malaikat Jibril? Bertanya kembali, berkata kembali kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Kemudian karena Nabi Muhammad tadi bingung, karena Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kemudian jawab lagi, "Ma'ana biqori, aku ini nggak bisa baca, aku ini buta huruf." Kemudian setelah mendengar ucapan Nabi Muhammad tersebut, malaikat Jibril kembali lagi mendekap Rasulullah sampai dadanya terasa sesak, nafasnya tersengal-sengal. Seperti itu. Kemudian hal itu terjadi sebanyak 3 kali. Nah, kemudian setelah mengalami insiden atau kejadian tersebut, kemudian malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad itu membaca apa? Membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi setelah kejadian tersebut, setelah diajari oleh malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Nabi Muhammad langsung pergi ke rumahnya, pulang menemui Khadijah, sang istri. Kemudian sesampainya di rumah, Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, "Zamiluni, zamiluni." Nah, zamiluni. Selimutilah aku wahai Khadijah. Nah, kemudian setelah diselimuti,
Nabi Muhammad memberitahukan apa yang terjadi kepada beliau kepada Khadijah. Jadi Rasulullah bercerita kepada Khadijah yang dialami beliau selama bertahanus di Gua Hira. Kemudian Nabi Muhammad memberitahu kepada Khadijah yang terjadi di Gua Hira, kemudian bersabda, sesungguhnya saya khawatir terhadap diriku. Kemudian Khadijah mengatakan kembali, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Jangan khawatir, jangan takut, terimalah kabar gembira dari Allah. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Engkau suka menyambung silaturahmi, berkata benar, menjamu tamu, suka membantu, membawakan beban orang lain dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Nah, jadi setelah kejadian tersebut Nabi Muhammad mengadu kepada Khadijah bahwasanya beliau sangat takut, sangat khawatir akan dirinya. Akan tetapi Khadijah sangat mendukung apa yang terjadi pada diri Muhammad, sampai beliau itu menyemangati Nabi Muhammad dengan apa? Dengan kata-kata yang indah seperti jangan takut, terimalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan hina akan kejadian tersebut. Engkau adalah orang yang jujur, engkau adalah orang yang baik, yang sering membantu orang lain. Kemudian engkau suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi. Jadi lantas mengapa bersedih? Seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kejadian tersebut, setelah Nabi Muhammad mengadu kepada Khadijah, kemudian Khadijah bersama Rasulullah mendatangi Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal itu? Waraqah bin Naufal itu adalah anaknya paman Khadijah. Nah, jadi beliau itu adalah Waraqah bin Naufal, anaknya paman Khadijah. Beliau adalah orang Nasrani, orang Nasrani yang masih lurus agamanya, suka menulis kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Kemudian dia itu adalah orang yang buta dan sudah tua. Nah, kemudian Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal seperti ini, wahai anak pamanku, wahai Waraqah bin Naufal, dengarlah perkataan keponakanmu ini. Kemudian Waraqah bin Naufal berkata, apakah kau lihat wahai keponakanmu? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan semua yang terjadi terhadap dirinya di Gua Hira. Kemudian apa? Waraqah bin Naufal langsung mengatakan, hadza namus, ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Seandainya aku masih muda, tentu akan membantumu ketika kamu diusir oleh kaummu. Jadi karena Waraqah bin Naufal itu adalah orang Nasrani yang sering menulis surat kitab Injil ke dalam bahasa Arab, jadi beliau tahu sejarah Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad menceritakan kejadiannya, beliau langsung merespon hadza namus. Nah, jadi namus itu adalah malaikat Jibril. Namus itu orang yang menemui Nabi Musa. Nah, seperti itu. Jadi bentuk kesukaannya Waraqah bin Naufal kepada Nabi Muhammad itu sebagai dukungannya, sampai beliau itu mengatakan bahwasanya jika Waraqah bin Naufal itu masih muda, beliau akan mendukung, akan membantu Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diusir oleh kaumnya. Seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad berkata, apakah mereka akan mengusir aku? Katanya. Waraqah bin Naufal mengatakan lagi, ya, tidak ada seorang pun yang membawa ajaran baru, melainkan mereka akan diusir dan dimusuhi, dan jika aku masih hidup, aku akan membantumu. Nah, jadi itu adalah kalimat penyemangat atau kalimat bantuan dari Waraqah bin Naufal. Jika dia
masih muda dia akan membantu sekuat tenaga Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi yang perlu dipahami di asbabun nuzul ini adalah, jadi yang pertama yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Kemudian pada Nabi Musa, pada masa Nabi Musa, malaikat Jibril itu disebut oleh Namus. Jika ada pertanyaan, siapa itu Namus? Jawabannya adalah malaikat Jibril yang menemui Nabi Musa. Kemudian kedua yang perlu dipahami, ketika datangnya wahyu ini, Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira yang terletak di sebelah utara kota Mekah. Nah, kemudian apa yang diucapkan malaikat Jibril ketika pertama kali bertemu Rasulullah, yakni Iqra, bacalah. Kemudian karena Nabi Muhammad tadi adalah orang yang buta akan tulisan dan bacaan, maka Nabi Muhammad mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca apa yang harus aku baca, seperti itu. Nah, kemudian setelahnya ketika Nabi Muhammad telah sampai rumah Khadijah, apa yang diucapkan Nabi Muhammad? Zamiluni. Artinya apa? Selimutilah aku wahai Khadijah. Nah, kemudian setelah menceritakan apa yang dialami, kemudian Nabi Muhammad dan Khadijah menemui anak paman Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal, yang merupakan orang Nasrani, orang yang aktif atau orang yang biasa menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian seperti itu. Nah, jadi bisa dipahami bahwasanya itulah asbabun nuzul dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, jadi seperti itu. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Apabila ada salahnya itu datangnya dari Bapak pribadi, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.